Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan belajar kita yang pertama menyebutkan komoditas ekspor dan impor Indonesia. Yang kedua menyebutkan benda-benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga menulis riwayat hidup. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara mandiri, seperti usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, atau usaha bengkel motor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif, inovatif, mampu membaca peluang, dan selalu terbuka untuk setiap masukan agar usaha tersebut terus bertumbuh. Wirausaha banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya, kegiatan wirausaha adalah pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain untuk membatik. Kain tersebut berasal dari pembudidayaan tanaman kapas di Indonesia. Meskipun menggunakan bahan baku dari dalam negeri atau dari negara sendiri, para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri, seperti mesin jahit yang digunakan untuk membuat pakaian dari kain batik. Penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen batik mengekspor hasil produksi atau karyanya ke negara lain. Komoditas ekspor Indonesia, makanan kemasan dijual ke Singapura, Jepang, Malaysia, Filipina, Hong Kong, India, Kamboja, Thailand, Taiwan, Australia, Vietnam, dan Korea Selatan. Kemudian untuk kerajinan dijual ke Australia, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, PCA, Nigeria, Amerika, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Kanada, dan Belgia. Kemudian untuk rempah-rempah dari Indonesia dijual ke Singapura, Arab, Maroko, Algeria, Tunisia, Amerika, Belanda, Brazil, Jerman, dan Belgia. Kemudian untuk komoditas impor dari luar negeri ke Indonesia. Indonesia membeli aluminium yang berasal dari Cina, kemudian buah-buahan juga dari Cina, sayur-sayuran dari Cina juga, kemudian kalau membeli garam berasal dari Iran, sedangkan untuk membeli beras dari Vietnam. Anak-anak, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari bahan logam tetapi tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Untuk pensil dari kayu, non-magnetik. Peniti magnetis, penghapus dari karet, non-magnetis. Kemudian paku, magnetis, penjepit kertas dari besi magnetis, kemudian sisir dari plastik non-magnetis, gunting dari besi magnetis, kemudian batu non-magnetis, kayu non-magnetis, daun non-magnetis, karet gelang, karena dari karet berarti non-magnetis. Kemudian kaca juga benda non-magnetis, termasuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Anak-anak, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi diri yang ditulis pada riwayat hidup harus berdasarkan fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain.
Riwayat hidup dapat ditulis dalam dua bentuk ya, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi atau uraian. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat biasa tampak seperti formulir. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet ke atas ke bawah secara urut. Penulisan riwayat hidup seperti ini sering disebut daftar riwayat hidup. Berikut adalah contoh daftar riwayat hidup, di mana riwayat hidup ditulis secara berderet dari atas ke bawah secara urut, mulai dari data pribadi, pendidikan formal, pengalaman kerja, dan seterusnya. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat merupakan cara penulisan riwayat hidup yang paling sering dijumpai di masyarakat. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Ditulis dengan kalimat yang lengkap, penulisan riwayat hidup seperti ini tampak seperti penulisan sebuah cerita. Dalam daftar riwayat hidup terdapat identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi, prestasi, keterampilan, dan kemahiran. Identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua, dalam riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Kemudian yang ketiga, pengalaman berorganisasi meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler pramuka, kemudian ekstrakurikuler drum band, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Kemudian yang kelima, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermain gitar, keterampilan melompat, keterampilan menggunakan komputer, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga diri dan lingkungan. Salam sehat, salam semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.